Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur karena pemeliharaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu yang dahsyat selama sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami mau katakan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya dengan subtema ke-6, yaitu kemurahan adalah pintu untuk melakukan kebaikan. Nah, pada bagian kedua ini kita mengambil tema roh manusia adalah pelita Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, kita buka dalam Matius 5 ayat 15. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, Amsal 20 ayat 27 ya, yang dimaksud oleh Yesus dengan pelita adalah roh manusia. Mari kita buka dalam Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Pelita orang-orang yang telah dilahirkan oleh Roh Allah menyala, ya. Artinya apa? Mereka sudah ya memiliki kemampuan untuk bersikap murah hati dan ramah. Bahkan kenyataan memperlihatkan bahwa kebanyakan orang yang baru dilahirkan kembali ya dilanda oleh perasaan roh kemurahan hati. Sehingga mereka menjadi terlalu murah hati, Bapak Ibu Saudaraku, ya, terlalu murah hati dan ramah. Kenapa? Karena ada satu dorongan yang kuat untuk memberikan segala sesuatu yang mereka miliki, ya, dan terus menerus melakukan segala sesuatu bagi orang lain. Sehingga saudara-saudara seiman mereka kadang-kadang tergoda untuk membatasi tindak tanduk mereka. Karena bukankah pemakan
pemakaian pupuk ya yang berlebihan bisa membinasakan atau merusak tanah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menghendaki pelita-pelita yang telah dinyalakannya ditempatkan di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kenapa? Agar mereka melihat perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti yang sudah disampaikan, terang itu adalah perbuatan baik kita. Dan ketika mereka melihat perbuatan baik kita, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya, Matius 5 ayat 15-16 katakan demikian. Yesus menghendaki terang kita bercahaya agar semua orang dapat melihat kemurahan dan kebaikan Allah. Yesus menghendaki hal ini karena itu memuliakan Bapa di surga. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita juga patut merindukan dan memperjuangkannya. Akan tetapi, kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 15, Yesus juga memperingatkan orang-orang yang sudah memiliki terang yang menyala agar menjaga diri. Agar apa? Menjaga diri dari gantang-gantang yang akan membuat terang mereka tidak bercahaya. Gantang. Ya, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah modios. Gantang ini merujuk pada alat ukur kuno untuk benda kering. Ya, seperti biji-bijian yang cukup besar untuk menutupi sebuah pelita. Jadi gantang di sini bukan sekadar wadah, melainkan alat yang digunakan untuk menyembunyikan cahaya pelita. Nah, kalau kita telaah lebih lanjut, gantang melambangkan segala sesuatu yang dipakai oleh iblis untuk menyerang orang-orang beriman dan mengubah sikap roh sampai tingkah laku jasmaninya dari murah hati dan baik hati menjadi sebaliknya. Itulah gantang. Ada banyak orang beriman yang telah diselubungi gantang di antara tubuh Kristus dewasa ini. Bapak Ibu Saudaraku, mereka memulai perjalanan hidup mereka sebagai orang Kristen dengan kemurahan hati. Namun setelah sekian waktu berlalu, pelita atau terang yang menyala dalam diri mereka mulai memudar sampai akhirnya berkelap-kelip saja dan kemudian padam. Sebagaimana halnya jemaat Efesus yang ditegur dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 5. Orang-orang semacam ini telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Kenapa? Dalam diri mereka terdapat suatu pelita yang indah, yang telah dinyatakan oleh api kemurahan dan kasih Allah. Tetapi terang yang ada dalam diri mereka telah dipadamkan oleh gantang yang berhasil merusak kesempurnaan atau kebenaran sikap rohani dan jasmani mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, buah roh kemurahan sebenarnya tidak perlu dikelola secara khusus agar berkembang. Setidaknya tidak perlu dikelola dengan cara-cara yang harus kita gunakan dalam mengolah atau memproduksi buah roh yang lainnya. Yang orang-orang beriman harus waspadai, ya, atau harus senantiasa dipertahankan adalah jangan sampai terang, kesempurnaan atau kebenaran rohani dan jasmani mereka yang bercahaya itu tertutup oleh gantang. Apa saja? Agar buah roh kemurahan dapat berkembang dalam kehidupan kita. Dan kita menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi dimanapun berada. Gantang utama yang seringkali telah berhasil memadamkan terang orang-orang beriman dalam Kristus dewasa ini adalah perasaan sakit hati. Wow. Jadi kalau kita lihat ada dua hal, ya, gantang yang sering kali telah berhasil memadamkan terang orang-orang beriman dalam tubuh Kristus dewasa ini. Yang pertama adalah perasaan sakit hati, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian gantang yang kedua, ya, yang dipakai juga, ya, untuk memenjarakan keramahan tubuh Kristus adalah intimidasi. Jadi gantang kita pelajari dua hal, yaitu perasaan sakit hati, ya, dan yang kedua adalah intimidasi atau penindasan. Kita belajar satu-satu. Ya, kita belajar satu-satu. Kalau kita melihat, ya, pada waktu orang-orang beriman, Bapak Ibu Saudaraku, ya, merasa sakit hati, wajahnya segera berubah. Saya juga demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Saya juga akui. Saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran, ya, bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Amsal 18 ayat 19.
Orang-orang beriman yang sakit hati memperlihatkan sikap bermusuhan, bukan kemurahan atau keramahan ilahi. Dan ini saya yakin semua kita orang percaya tanpa terkecuali, hamba-hamba Tuhan dan juga diri saya sendiri, merasakan dan mengalami hal ini. Orang-orang beriman yang sakit hati memperlihatkan sikap bermusuhan, bukan kemurahan ataupun keramahan ilahi. Entah ia sakit hati oleh perkataan atau perbuatan gembalanya, orang beriman lainnya, atau seseorang dari luar jemaat lokal yang bersekutu dengan dia. Palang-palang pemisah, perpecahan pun berdiri dan ia langsung memperlihatkan sikap bermusuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menurut Yesus, ya, dalam Matius 24 ayat 9 sampai dengan 10, menurut Yesus, sakit hati membuahkan kebencian dan pengkhianatan. Perhatikan baik-baik. Di sini Yesus bukan sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang beriman yang bersikap, yang sikap rohani dan sampai jasmaninya telah berubah karena sakit hati. Arti kata berkhianat adalah melawan apa yang sebelumnya diikuti. Dan ini sedang terjadi dalam jemaat-jemaat masa kini dan merupakan satu masalah yang serius. Sangat-sangat serius. Banyak orang beriman, ya Bapak Ibu Saudaraku, telah menikmati puji-pujian, penyembahan, pengajaran dan hadirat Allah di dalam ibadah jemaat di mana Tuhan telah menempatkan mereka. Tiba-tiba menjadi tergores, lalu memusuhi jemaat yang lain, ya, sebelumnya justru mereka rangkul. Akhirnya apa? Mereka menjadi lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Seorang gembala yang mengucapkan firman Allah dengan berani dari waktu ke waktu akan menghadapi orang-orang yang sakit hati, Bapak Ibu Saudaraku. Yang sakit hati kepada gembalanya oleh karena firman yang disampaikan. Itu terjadi. Setiap gembala yang pernah mengalami hal ini dapat menceritakan kembali bahwa hal pertama yang dijumpainya dalam kejadian-kejadian semacam ini adalah karena orang yang sakit hati itu tidak lagi bisa bersikap ramah kepadanya. Mungkin saja orang itu masih bersekutu dan beribadah bersama. Tetapi si gembala dapat merasakan bahwa keramahan yang pernah mengalir, ya, dari hati orang itu telah berada di bawah gantang. Bapak Ibu Saudaraku, pada umumnya kebanyakan orang dapat membedakan apakah seorang sedang berpura-pura ramah atau keramahan yang ditunjukkannya benar-benar mengalir dari lubuk hatinya yang terdalam. Firman Tuhan katakan sikap seorang yang sakit hati bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Ya, itu dalam terjemahan Alkitab versi King James, Amsal 18 ayat 19. Jadi andai kata ada sedikit keberanian, pasti ia akan membicarakan dan memenjarakan gembala yang dianggapnya telah membuat dirinya sakit hati, Bapak Ibu Saudaraku, dengan gugatan-gugatan yang dikumandangkannya. Nah, bila kita orang-orang beriman berhadapan dengan pencobaan untuk merasa sakit hati, ingat ya, ketika mengkhotbahkan ini, saya juga sedang mengkhotbahkan diri saya sendiri. Perhatikan baik-baik. Bila kita orang-orang beriman berhadapan dengan pencobaan untuk merasa sakit hati, kita harus berhenti menunjuk kesalahan orang lain, baik itu benar maupun tidak benar, dan mulai periksa diri kita sendiri. Jika sikap kita berubah, berarti kita mempunyai masalah. Karena jika kita mengizinkan diri kita berubah, maka keramahan kita akan surut. Saya ulang. Jika sikap kita berubah, ya, ketika kita merasa sakit hati, kemudian sikap kita berubah, berarti kita punya masalah, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita mengizinkan kita berubah, maka keramahan kita akan surut. Setiap orang percaya wajib menjauhkan diri dari pertengkaran, merasa sakit hati ataupun membuat orang lain sakit hati. Amin. Ada 3 cara untuk kita dapat mengalahkan rasa sakit hati. Yang pertama, ada 3 cara untuk dapat mengalahkan rasa sakit hati. Yang pertama, penuhi hati kita dengan firman Allah. Amin. Cara pertama kita untuk mengalahkan rasa sakit hati adalah dengan memenuhi hati kita dengan firman Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 1, yaitu semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, dalam terjemahan Alkitab versi King James, ya, menolak itu artinya sakit hati. Di sini Yesus berbicara secara harfiah. Prinsip rohani yang terkandung di dalamnya adalah orang-orang beriman yang rajin mempelajari firman Allah tidak mudah kena sakit hati. Katakan amin.
Kebenaran ini juga dinyatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada yang dapat membuat mereka tersandung. Dan satu-satunya hal yang menyebabkan seorang yang beriman mudah sakit hati adalah karena pengetahuan firman yang dimilikinya dangkal. Ingat ya, firman Tuhan ini buat saudara dan juga buat saya. Ketika ada pencobaan untuk saya merasa sakit hati, saya akan ingat ini. Bahwa orang yang mudah sakit hati, ya, karena pengetahuan firman yang dimilikinya dangkal. Amin. Mari kita lihat dalam Markus 4 ayat 16 sampai dengan 17. Markus 4 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berpatu-patu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, ada orang-orang di dalam jemaat yang secara pribadi tidak berakar dalam firman Allah. Oleh sebab itu mereka merasa sakit hati bila mengalami penderitaan atau aniaya karena firman. Bahkan kadang-kadang mereka juga merasa sakit hati pada waktu mendengar pengajaran atau khotbah firman Allah. Banyak gembala menyadari hal ini, bahkan bisa mendeteksi, Bapak ibu saudaraku, bila khotbah mereka akan membuat sejumlah anggota jemaat sakit hati. Situasi semacam ini bisa kita lihat dengan jelas dalam persekutuan-persekutuan kecil, Bapak ibu saudaraku. Biasanya gembala dari suatu jemaat kecil sudah bisa mengetahui, kalau ini saya khotbahkan, maka ini akan menyebabkan orang-orang tertentu akan sakit hati. Nah, inilah juga yang menyebabkan banyak gembala menghadapi kesulitan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan masalah yang di luar bermanifestasi dalam beberapa aspek dari pelayanan mereka. Pekerjaan gembala ini susah loh Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kenapa? Karena mereka gembala tahu bahwa Allah telah berbicara di dalam hati mereka, ya, untuk melayani umatnya. Tetapi mereka enggan menyampaikannya. Kenapa? Karena mereka juga tahu siapa yang akan merasa tersinggung ketika firman Tuhan ini disampaikan. Dan siapa yang akan sakit hati bila firman ini disampaikan, bila mendengarkan kebenaran firman ini. Rasa enggan itu menjadi lebih besar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dia gak bisa memberitakan firman Tuhan ini, padahal dia tahu bahwa firman Tuhan ini disampaikan kepada hatinya untuk disampaikan kepada jemaat. Rasa enggan ini menjadi lebih besar jika orang yang nanti punya potensi sakit hati adalah orang yang suka memberikan perpuluhan, ya, dan persembahan dalam jumlah yang besar. Kenapa? Resikonya adalah mereka para gembala seperti ini tidak mau mengambil resiko untuk menyinggung para pemberi persembahan persepuluhan yang besar. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, yang bermasalah adalah orang yang merasa tersinggung dan sakit hati karena mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya firman Allah menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir, orang tidak akan mau mendengar kebenaran dan akan mencari guru-guru yang akan menyampaikan kepada mereka hal-hal yang mereka mau dengar saja. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan ini akan terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang beriman yang memiliki hati yang tulus dan jujur, saya mau katakan, tidak akan merasa tersinggung atau sakit hati bila mendengarkan kebenaran firman Allah. Amin. Dengan demikian mereka segera berakar dan tertanam dalam firman Allah, sehingga tidak akan tergores dan menjadi kecil hati jika harus menghadapi penderitaan dan aniaya karena firman Allah pada akhir zaman ini. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau memenuhi hatinya dengan firman akan mudah tersandung dan menjadi murtad. Pada suatu hari, ya, mereka akan mendapatkan diri mereka berkhianat kepada tubuh Kristus yang pernah melayani dan menolong mereka. Bahkan tidak mustahil mereka merasa diri mereka membenci orang-orang yang dahulu mereka sangat kasih. Jadi tidak ada satu orang pun dari orang-orang beriman yang boleh
menganggap dirinya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Fatal yang sudah diperingatkan dalam Matius 24 ayat 10. Kita harus tetap mengambil langkah-langkah yang patut dilakukan, yaitu meyakini, memenuhi, dan meneguhkan hati kita dengan firman Allah. Katakan amin. Cara yang kedua, melalui kasih Allah. Jadi bagaimana kita dapat mengalahkan rasa sakit hati? Yang pertama tadi kita sudah pelajari adalah memenuhi hati kita dengan firman Allah. Yang kedua adalah cara kedua adalah mengalahkan rasa sakit hati adalah melalui kasih Allah. Mari kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Ya, 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih itu panjang sabar, ya firman tadi di ayat 4. Kasih membuat orang tidak mudah terpancing untuk marah, ayat 5. Kasih memberikan kekuatan dan daya tahan menanggung segala sesuatu, ayat 7. Dengan kata lain, kasih membuat pemiliknya tidak mudah sakit hati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita buka dalam Yudas 20 ayat 21. Yudas 20 ayat 21, ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu kunci yang perlu saya sampaikan. Bahwa berdoa dalam Roh Kudus menempatkan dan memelihara orang beriman di dalam kasih Allah yang sanggup menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu, jika ada orang beriman yang tersinggung atau sakit hati, berarti kasihnya belum sempurna. Amin. Pada saat kita menghadapi pencobaan untuk merasa tersinggung dan sakit hati, kita harus segera memeriksakan diri kita. Amin. Kecenderungan manusiawi dari seseorang yang menghadapi pencobaan untuk menjadi terluka dan sakit hati adalah menuding orang lain untuk menjadi dan menyalahkan mereka sebagai penyebab dari sakit hatinya. Padahal Allah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menggunakan saat-saat semacam itu untuk meriksa diri kita, menyelidiki hati kita, untuk mengetahui apakah mereka perlu lebih memperteguh di dalam firman-Nya dan lebih bersungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya. Dan jika kita ada godaan seperti itu, saya mau katakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau ada kita dalam situasi seperti ini, ada godaan untuk sakit hati dan tersinggung, firman Tuhan katakan, berdoa dalam Roh Kudus, menempatkan dan memelihara orang beriman di dalam kasih Allah yang sanggup menanggung segala sesuatu. Kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam Dia dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Ingat baik-baik, ini firman luar biasa. Hanya bila kita saling mengasihi, maka kasih Allah ya dapat bekerja sedemikian rupa dalam hidup kita, sehingga kita tidak dapat dipancing iblis untuk merasa tersinggung dan sakit hati. Yang ketiga yang kita belajar untuk mengatasi rasa tersinggung atau sakit hati, yang ketiga adalah melalui pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku, cara ketiga untuk mengatasi rasa tersinggung dan sakit hati adalah melalui pelayanan. Yesus meninggalkan contoh, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana cara mengatasi perasaan sakit hati melalui pelayanannya dalam acara perjamuan terakhir mereka. Bayangkan, setelah membasuh kaki murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, kita buka dalam Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Dalam teladan yang patut kita contoh ini, perhatikan. Yesus berlutut untuk membasuh kaki Yudas, walaupun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Tentunya pada saat itu Tuhan kita sedang menghadapi pencobaan untuk merasa sakit hati terhadap Yudas, yang secara sembunyi-sembunyi sedang mengerjakan satu perbuatan yang keji ya terhadap dirinya. Karena Alkitab memberitahukan kita bahwa Ia sudah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sendiri. Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Nanti buka dalam Ibrani 4 ayat 15.
Yesus telah menuangkan isi hati dan kehidupannya kepada orang ini, ya, kepada Yudas selama 3 tahun. Tetapi orang ini malah mengkhianatinya. Yesus mengatasi cobaan untuk merasa sakit hati dengan cara melayankan kasih kepada orang yang akan menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Wow, luar biasa. Matius 5 ayat 44 katakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak ibu saudaraku, Yesus mengajarkan prinsip ini karena ia tahu bahwa kasih itu akan disempurnakan. Kasih akan disempurnakan dalam kehidupan orang-orang beriman yang bersedia melayani orang-orang yang paling suka menyakiti hatinya. Dalam kasus-kasus semacam ini, orang-orang beriman yang mementingkan dan memusatkan kehidupan mereka kepada diri sendiri akan segera merasa tersinggung dan sakit hati. Tetapi mereka yang mau memaksakan diri untuk melayani orang-orang yang mengkhianati mereka akan dapat mengatasi pencobaan untuk merasa tersinggung atau sakit hati. Sebagai contoh begini Bapak Ibu Saudaraku. Andai kata seorang beriman tekun mendoakan orang yang menganiayanya melalui kritik yang bersifat fitnah. Karena berdoa, orang beriman ini secara adikodrati, ya, merasakan kasih Allah bagi orang yang menganiayanya melanda dirinya, sehingga ia dimerdekakan dari pikiran-pikiran sakit hati. Hasilnya tentu baik bagi kedua belah pihak. Ini yang saya katakan rencana Allah bagi penyempurnaan orang-orang kudusnya maupun penyelamatan orang-orang berdosa. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Tuhan Yesus dimanapun berada. Cobaan untuk merasa sakit hati, cobaan untuk merasa tersinggung akan selalu ada. Karena kita mempunyai sifat duniawi. Saya tidak memungkiri ini Bapak ibu saudaraku. Saya menghadapi ini juga. Tidak dipungkiri sampai saat ini pun saya menghadapi hal ini. Tapi sambil belajar melayani orang-orang yang menaiki kita akan berjalan dalam kebebasan rohani dari media sakit hati iblis. Yang iblis coba gunakan untuk mencengkram kita. Menggantikan perasaan sakit hati dengan kasih Allah. Itu membuat rencana iblis akan kacau balau. Dan program Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Program Allah akan bekerja, ya, untuk dalam kehidupan kita maupun orang-orang yang bermasalah dengan kita. Tuhan Yesus mengajar kita untuk melayani orang-orang yang menganiaya kita, bukan hanya demi kebaikan mereka, melainkan juga untuk kebaikan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman ini digemakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang percaya di Roma. Kita buka ya, dalam Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ya, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang beriman yang dikalahkan oleh kejahatan. Ketika aniaya, penderitaan, pencobaan datang melanda hidup mereka, pikiran, perasaan, dan tingkah laku mereka berubah. Dan saya mau katakan dengan demikian, mereka akan mengalami kekalahan. Padahal Allah menghendaki anak-anaknya menanggapi kejahatan musuh dengan kebaikan. Hal ini bisa menjadi kenyataan apabila kita orang-orang beriman berhenti memikirkan diri kita sendiri dan mulai melainkan kasih Allah kepada semua orang yang sudah menyakiti hati kita. Tindakan ini bukan hanya akan menguntungkan orang-orang yang bertengkar atau sakit hati terhadap kita, melainkan juga menguntungkan kita, menyembuhkan kita dari sakit hati kita. Katakan amin. Orang-orang beriman yang menemukan kesalahan gembalanya patut mendoakan gembalanya dengan hati tulus. Selain mengubah orang yang didoakan, doa juga akan mengubah orang yang berdoa. Jika kita orang-orang beriman bersedia mendoakan sesama kita, sebanyak kita mengkritik satu sama lain, maka kasih kita kepada sesama kita akan bertambah. Demikian pula kesalahan kita pada dunia. Jadi, mengatasi sakit hati merupakan satu cara untuk menaati perintah Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ya. 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi. Wow. Itu adalah gantang, ya. Ya, itu adalah gantang. Kita belajar tentang sakit hati, ya, di bagian yang pertama ini yang menyatakan bahwa seringkali gantang itu, ya, berhasil memadamkan terang orang-orang beriman dalam tubuh Kristus karena perasaan sakit hati. Nah, berikut kita akan belajar tentang bagaimana gantang, ya. Bagaimana gantang itu juga memenjarakan keramahan tubuh Kristus adalah dengan intimidasi atau penindasan. Yuk kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahasa Yunani, ya, yang diterjemahkan takut atau delelia. Sebenarnya kata ini berarti sifat malu. Artinya apa? Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita orang-orang beriman itu roh pemalu. Ketakutan adalah pencuri yang merampok kemampuan kita untuk berbuat baik. Ketakutan melumpuhkan kekuatan, kasih, dan ketertiban yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Jika kita merasa malu kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita tidak akan bisa mengasihi mereka sebagaimana seharusnya. Apa ini maksudnya? Orang beriman yang pemalu tidak mungkin mempunyai pikiran yang jernih dan tertib, Bapak Ibu Saudaraku. Kuasa dan wibawanya pun tidak ada. Tidak sedahsyat yang sebenarnya telah Tuhan tetapkan bagi dirinya. Kita buka dalam Amsal 28 ayat 1. Dalam firman Allah yang hidup, ya, FAYH, ya, katakan demikian, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar seperti singa. Artinya apa? Jika seorang Kristen hidup di dalam kebenaran, ia juga harus bersikap pemberani. Karena Allah memberkati anak-anaknya. Perhatikan, Allah memberkati anak-anaknya dengan keberanian dan kebenaran. Saya ulang. Allah memberkati anak-anaknya dengan kebenaran dan keberanian. Jika seorang Kristen hidup di dalam kebenaran, ia juga harus bersikap pemberani. Karena Allah memberkati anak-anaknya dengan kebenaran dan keberanian. Saya ulangi. Allah memberkati anak-anaknya dengan kebenaran dan keberanian. Nah, patut disayangkan karena banyak orang Kristen yang menanggapi Amsal 28 ayat 1b ini dengan pemikiran, ya sudahlah, memiliki salah satu sikap baik ini saja sudah cukup. Kita orang-orang beriman berhak memiliki kebenaran dan keberanian. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang kita harus memerangi roh ketakutan supaya bisa menuntut warisan yang merupakan hak kita. Sifat malu juga akan menghalangi perkembangan buah roh keramahan dalam kehidupan seorang beriman. Banyak orang Kristen memiliki roh keramahan yang indah, tapi karena dihimpit oleh rasa malu, roh itu tidak selalu bisa menyatakan dirinya. Seringkali orang-orang penakut dianggap kasar dan sombong, padahal sebenarnya mereka pemalu. Bila kita membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam berkenalan dengan seorang sebelum mencapai di taraf di mana roh keramahan atau kelemah lembutan ada dalam dirinya, akhirnya bermanifestasi dalam sikap dan tingkah lakunya, berarti orang itu dicengkeram oleh roh takut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengembangkan keberanian yang kudus. Amin. Kita perlu mengembangkan keberanian yang kudus. Berikut ada 3 cara bagaimana kita menjadi seorang yang pemberani. Yang pertama, cara kita untuk menjadi seorang pemberani adalah habiskan waktu di hadirat Yesus. Amin. Cara pertama untuk menjadi seorang pemberani adalah menghabiskan waktu di hadirat Yesus. Allah menghendaki anak-anaknya berani seperti singa, Amsal 24 ayat 1, agar mereka mampu mengekspresikan kemurahan dan kasihnya kepada orang lain. Tetapi juga supaya menjadi seperti singa, orang-orang beriman harus menggunakan waktu mereka untuk bergaul dengan sang singa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena manusia cenderung berubah menjadi serupa dengan siapa mereka paling erat dan sering bergaul. Orang-orang yang bergaul dengan anjing, maaf ya, sebutan untuk orang-orang yang tidak beriman dalam Matius 7 ayat 6, lambat laun akan bersikap seperti anjing. Sedangkan mereka yang bergaul dengan singa akan bertindak seperti singa. Oleh sebab itu orang-orang beriman yang membutuhkan keberanian patut menghabiskan waktunya di hadapan atau di hadirat sang singa dari Yehuda, yaitu menghabiskan waktu di hadirat Yesus. Katakan amin. Amos 3 ayat 8. Amos 3 ayat 8. Katakan bahwa begini,
Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siapakah yang tidak akan menyampaikan firman Allah bila sang singa telah mengaum? Tentu saja pencobaan dalam bentuk tekanan oleh orang-orang atau keadaan tertentu itu selalu ada, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bila kita masuk ke hadirat sang singa dari Yehuda dan mendengarkan aumannya dengan jelas, kita bisa dapat mengumandangkannya bagaimanapun keadaan di sekitar kita. Amin. Masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang penakut dan pemalu adalah mereka terlalu segan untuk mengucapkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka dalam hati mereka. Akan tetapi jika orang-orang beriman tahu persis bahwa yang berkata dalam hati mereka adalah benar-benar suara sang singa dari Yehuda, mereka berani menyampaikan dengan jelas dan penuh keyakinan. Tetapi supaya dapat mendengar suara sang singa dari Yehuda ini, kita perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kedua, bagaimana cara kita menjadi seorang pemberani? Kalau tadi yang pertama adalah menghabiskan waktu di hadirat Yesus, yang kedua, minta roh kebenaran dari Allah. Amin. Cara kedua yang dapat digunakan oleh orang-orang beriman untuk menjadi berani adalah sangat sederhana. Minta roh keberanian dari Allah. Yakobus 4 ayat 2 katakan gini, ya, saudara tidak memilikinya ialah karena saudara tidak memohonkannya kepada Allah. Karena kita harus belajar memohon keberanian dan manifestasi kuasa Allah dari Bapa Surgawi kita. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 39 sampai dengan 29 sampai dengan 30. Ya, Kisah Para Rasul 29 sampai dengan 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu dan untuk menyembuhkan orang. Ya, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Apa hasil doa mereka, Bapak Ibu Saudaraku? Dijawab dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow! Tuhan menjawab doa murid-murid dan memberikan keberanian yang luar biasa kepada mereka. Sehingga tempat mereka berkumpul bergoyang. Artinya apa? Jangan kita merasa segan untuk meminta kepada Tuhan memberikan roh keberaniannya kepada kita. Amin. Sebaliknya kita juga tidak boleh merasa takut kalau kita akhirnya menerima sesuatu yang ternyata berbeda daripada apa yang telah kita minta. Jika kita memohon keberanian dari Allah, apakah Ia akan mengaruniakan rasa malu kepada kita? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengundang kita untuk memohon kepadanya karena Ia memiliki hati seorang bapa yang rindu memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Amin. Roh penakut membuat orang yang dikuasainya merasa frustasi. Orang-orang beriman yang penakut tahu apa yang Allah katakan dalam hati mereka untuk mereka lakukan. Bahkan bisa jadi mereka kemudian memulai melakukannya. Tetapi pengaruh dari roh takut akan membuat mereka segera mengambil langkah mundur ketika mereka ditentang, ketika mereka menghadapi kesulitan atau dipermalukan. Orang-orang semacam ini, mungkin juga kita, perlu memohon roh keberanian dari Allah. Persis seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 30 tadi yang sudah kita baca. Dan Allah akan menjawab doa ini sekarang sebagaimana Ia menjawab doa para murid Yesus di masa lalu. Kenapa? Karena Yesus menghendaki kita umatnya berani seperti singa. Katakan amin. Yang ketiga adalah cara, ya, bagaimana menjadi seorang yang pemberani. Yang pertama tadi menghabiskan waktu di hadirat Yesus, yang kedua meminta roh keberanian dari Allah, dan yang ketiga adalah saling mendoakan. Cara ketiga yang bisa membuat kita orang-orang beriman berani adalah ketika kita saling mendoakan. Katakan amin. Kita buka dalam Efesus 6 ayat 18 sampai dengan 20. Efesus 6 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulainnya sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kehidupan dan kematian Yesus memanifestasikan kemurahan dan kebaikan Allah kepada dunia. Kita pengikut-pengikutnya
patut mengembangkan buah roh kemurahan dan kebaikan jika kita ingin hidup seperti Tuhan dan Juru Selamat kita. Manifestasi dari kelemah lembutannya, yaitu pekerjaan baiknya, semuanya menjadi bagian berita dari Injil. Kelemah lembutannya dapat kita rasakan dari kata-katanya. Kalau kita lihat, kita baca dalam Alkitab, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, teguhkanlah hatimu. Ya, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Jangan takut, jangan menangis, tenanglah. Itu adalah manifestasi kelemah lembutannya. Nah, perbuatan baiknya bisa kita saksikan ketika Yesus mentahirkan orang kusta, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus membangkitkan orang mati. Dan saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, keramahan Yesus mengawali kebaikan yang diperbuatnya. Sebelum ia mengajar, sehingga hati para pendengarnya siap menerima firman Allah. Wujud dari keramahannya sangat nyata. Karena desa-desa yang kecil, desa-desa kecil yang berdebu menjadi kosong ditinggalkan penduduknya bila Yesus melintasinya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kebaikannya lah yang mendorong banyak orang datang ke danau. Kalau kita baca dalam Markus 3 ayat 7 sampai dengan 10. Bapak Ibu coba baca ya, nanti di rumah. Kebaikan Yesuslah yang mendorong banyak orang datang ke danau untuk mendengar pengajarannya dan menyaksikan penyembuhan yang dikerjakannya atas orang sakit. Mereka mengikuti Yesus, menyeberang bukit-bukit untuk mendengar. Ya, bagaimana Yesus mengajar dan melihat bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti bagi orang-orang lapar. Mereka mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi selama Yesus berada di bumi. Ya, mereka mengikutinya menyeberangi berbagai danau, bukit dan tanah datar untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan Yesus serta mendengarkan pengajarannya. Dan karena tidak dapat membiarkan Yesus pergi, mereka tetap mengikutinya sampai Yesus disalib dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, Yesus selalu berlaku ramah kepada semua orang. Amin. Dan Yesus selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik bagi mereka. Jadi, ketika kita, pengikut-pengikut Yesus ini, mau dan ingin menjadi seperti Yesus, maka kita harus mulai bersikap ramah, menjadi garam. Dan kita juga harus memperlihatkan perbuatan baik kita seperti terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami mengizinkan Tuhan terang kami bercahaya. Dan kami tidak mengizinkan gantang itu, yaitu sakit hati dan penindasan atau intimidasi ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau belajar untuk menjadi murah hati sama seperti Engkau murah hati. Kami mau belajar seperti Engkau, bagaimana Engkau melakukan perbuatan baik dan kami akan melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, mendengarkan firman-Mu dan beri kami kekuatan untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.